Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang di Nightmare Side, di mana malam hari ini kamu akan mendengarkan satu pengalaman kisah nyata insan muda ketika dia bertemu dengan makhluk halus atau yang biasa kita sebut dengan hantu. Pengalaman-pengalaman ini masuk pada tim Nightmare Side melalui email ke nms@ardanradio.com. Jadi pastiin kalau kamu ingin share atau berbagi pengalaman kisah seramnya, bisa kamu email langsung ke nms@ardanradio.com. Gak cuma itu, setiap Senin sampai Jumat Nightmare Side di Ardan Radio jam 8 malam pasti punya tayangan-tayangan yang spesial buat kamu pecinta horor. Mulai dari cerita-cerita seram, ada Spooky for Nightmare Side di mana kita interaksi langsung telepon, dan juga ada Nightmare Side Testi Misteri atau bahkan penelusuran atau ekspedisi atau doku misteri yang ada di setiap malam Jumatnya. Jadi pastiin kamu subscribe YouTube channel Ardan Radio, nyalakan lonceng notifikasinya, share, likes, dan komen jika kamu suka video ini. Dan satu lagi, ingat, jangan pernah dengerin Nightmare Side ini sendirian. Awalnya, aku tidak berani untuk menceritakan pengalamanku ini kepada siapapun. Namun, malam ini aku memberanikan diri untuk menceritakan pengalamanku ini kepada tim Nightmare Side Ardan Radio. Namaku Salma. Ini adalah pengalamanku 4 tahun yang lalu, ketika baru saja mendapat pekerjaan menjadi seorang penjaga laundry di sebuah apartemen di daerah Cimahi. Hari itu, mungkin karena cuaca Bandung sudah tidak stabil dan sedang musim hujan, entah kenapa aku mulai merasa tidak enak badan, sampai membuat badanku sedikit drop. Namun, karena saat itu aku masih karyawan baru dan tidak enak juga untuk mengajukan izin. Jadi, aku memutuskan untuk tetap masuk kerja. Meskipun dengan kondisi badan yang kurang fit. Singkat cerita, aku pun bekerja seperti biasa. Hari itu, aku mendapat shift siang yang mengharuskanku pulang jam 10 malam. Awalnya sih, aku kira bisa menahan rasa sakit badanku ini. Namun ketika memasuki jam 8 malam, tiba-tiba saja badanku terasa sangat menggigil. Padahal orderan laundry pada hari itu sedang ramai. Temanku yang saat itu sedang kebagian shift denganku menyuruhku untuk beristirahat saja sambil menunggu jam pulang. Menerima tawaran itu, akhirnya aku pun izin kepada temanku, yang saat itu sedang tugas bersamaku, untuk beristirahat sebentar. Ada satu kamar di basement yang biasa digunakan karyawan di sini untuk beristirahat. Aku pun segera menuju ke sana untuk tidur sejenak. Aku menuju basement dengan menggunakan tangga darurat. Jujur, sebenarnya aku belum pernah ke ruangan kamar yang ada di basement, apalagi sendirian. Karena biasanya memang sepi di sana. Ya, tapi mau bagaimana lagi? Dengan posisi badanku yang kurang enak ini, terpaksa aku pun harus pergi ke sana, sekedar untuk merebahkan badanku. Akhirnya, aku pun menuju kamar yang ada di basement itu sendirian. Ketika sampai di basement,
Kulihat suasana di sana sedikit gelap dan hanya ada beberapa kendaraan saja yang parkir. Sesampainya di sana, aku pun bergegas masuk dan merebahkan badanku di atas tempat tidur. Cukup lega saat itu. Badanku sedikit mendingan sekarang. Ya, mungkin memang seharusnya aku mengistirahatkan badanku ini. Ku coba pejamkan mataku untuk terlelap sampai tiba-tiba aku mendengar ada suara orang yang mencoba untuk membuka pintu kamar ini. Awalnya aku mencoba menghiraukannya. Namun lama-kelamaan sepertinya memang ada orang yang ingin masuk ke kamar ini. Sorry, siapa ya? Ketika aku berteriak, ku dengar tidak ada jawaban apapun. Yang kurasakan, suasana sepi kembali. Penasaran dan takutnya itu temanku, aku mencoba membuka pintu kamar itu. Dan ketika aku buka pintu, aku dikagetkan oleh seorang wanita yang sedang menunggu di depan pintu kamar ini. Mukanya sedikit murung dan menatap ke arah bawah. Ya, mungkin dia yang tadi berusaha membuka kamar ini. Aku pun mencoba bertanya padanya, karena sepertinya baru kali ini aku melihat dia. Mau ke siapa ya, Mbak? Mbaknya dari mana? Namun tak ada jawaban. Dan kulihat wanita itu pun tiba-tiba saja pergi meninggalkanku dan berjalan menuju tangga darurat. Hah? Aneh banget tuh cewek. Sedikit ketusku dalam hati. Aku pun kembali menutup pintu dan masuk kembali ke dalam kamar. Dan ketika baru saja aku berjalan beberapa langkah menuju tempat tidur, ku dengar dari arah luar kamar suara teriakan sedang menangis. Sontak aku pun langsung membuka kamar kembali dan melihat apa yang terjadi. Ku dengar dari kejauhan suara teriakan itu lama-kelamaan malah semakin kencang. Jujur, aku bingung saat itu. Akhirnya aku pun memutuskan untuk berjalan menghampiri ke arah tangga darurat untuk melihat keadaannya. Namun ketika aku baru saja sampai di depan tangga darurat, tiba-tiba saja suara teriakan dan tangisan yang tadi ku dengar
Halo, Mbak? Mbak? Aku mencoba berteriak sedikit bertanya, sambil mencari di mana perempuan yang tadi kulihat. Namun, tidak ada siapa-siapa di dekat tangga darurat ini. Sontak aku pun menjadi kaget dan sedikit ketakutan. Bertanya dalam hati, sebenarnya apa yang sedang kualami? Padahal jelas tadi aku mendengar suara teriakan histeris dari tangga ini. Dan kulihat ada seorang wanita yang berjalan ke arah sini. Namun sekarang entah kenapa tiba-tiba saja wanita itu menghilang. Dan suasana di sini menjadi hening kembali. Aku pun mencoba untuk berpikir positif, sampai kurasakan ada sesuatu seperti angin dari arah belakangku. Bulu kuduku seketika merinding. Dan seketika ku dengar ada suara tertawa dari arah belakangku. Refleks, aku membalikkan badanku dan astaga! Kulihat kini di belakangku ada sesosok perempuan dengan wajah yang sangat pucat, sedang berdiri dan menatapku. Mukanya berdarah dan tersenyum menyeringai ke arahku. Ini seperti perempuan yang tadi kulihat. Namun kali ini wajahnya sangat hancur sekali, seperti luka bakar. Sontak aku langsung mundur perlahan dan segera berlari ke atas. Namun, astaga! Entah kenapa seperti ada yang menarikku. Hingga aku terjatuh. Ku coba untuk berteriak meminta tolong, namun tidak bisa. Sosok itu perlahan kulihat berjalan mendekatiku. Aku yang sudah tertunduk lemah saat itu hanya bisa bersender di anak tangga sambil menundukkan kepalaku. Sampai seketika aku merasakan seperti ada yang mengelus-ngelus rambutku ini. Badanku semakin menggigil tidak karuan. Aku hanya bisa berdoa sebisaku dan sangat ketakutan. Sampai tak lama dari itu, samar aku seperti mendengar suara temanku yang memanggil namaku. Dan kulihat ternyata itu memang temanku. Ketika tersadar, aku sudah berada di dalam ruangan kamar dan dikelilingi oleh beberapa teman kerjaku, termasuk security di sana. Aku sempat bertanya, kenapa aku bisa berada di sini? Padahal tadi aku berada di tangga basement. Security bilang dia menemukanku dalam keadaan duduk di bawah tangga dan langsung menghubungi temanku dan akhirnya membawaku ke dalam kamar. Semuanya bertanya padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Setelah cukup tenang, aku pun langsung menceritakan apa yang kualami.
Entah dari mana asal sosok itu berasal. Namun, menurut orang-orang yang sudah lama bekerja di sini, ini adalah kejadian pertama yang terjadi di basement apartemen ini.